Halo Sobat Miftahul Ulum TV, kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A bareng Ina. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber siswa SMK jurusan DKV. Desain bukan cuma soal warna dan gambar. Di balik setiap karya visual yang kita lihat, entah itu poster, logo, atau feed Instagram, ada ide, proses kreatif yang luar biasa. Dunia itu dikenal sebagai DKV atau Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia tidak hanya aktif di DKV, tapi juga aktif di organisasi. Penasaran gimana sih caranya bisa aktif di banyak bidang, tetap kreatif dan tetap berprestasi? Yuk kita ngobrol bareng Amar Sani, siswa SMK jurusan DKV yang punya banyak cerita inspiratif. Halo Kak. Halo, Kak, coba ceritakan dong kenapa di antara banyaknya jurusan nih, Kakak milih DKV? karena udah dari dulu nih, dari sejak aku MTS itu udah minat banget sama desain, editing video, foto gitu. Apa sih Kak yang memotivasi Kakak kayak kan jurusan tuh banyak, misalkan desain itu kan bisa didapatkan di multimedia, tapi tuh kenapa Kakak milihnya di DKV? Hmm, karena di cafe itu lebih ke desain, jadi bisa lebih dalam lagi kita mempelajarinya gitu. Apa sih yang paling menarik ketika Kakak belajar di DKV? Hal yang paling menarik itu kita bisa mengekspresikan ekspresi kita ke dalam desain itu sendiri, bisa berkreatif gitu. Ngomong-ngomong nih kita udah bahas DKV tapi lupa perkenalan diri. eh eh Perkenalan diri dulu dong Kak, alamatnya, nama lengkapnya, sebagai apa, siswa mana, sekolah di mana, perkenalan dulu. oke, perkenalkan, nama saya Abdullah Amar Sani, bisa dipanggil Amar, dari Desa Dempet. Asal sekolah dari SMK Sultan Fatah Demak nih. Sek. Dempetnya itu dempet mana? Dempet kan banyak nih ngomong-ngomong. Biar bisa lebih detail. Dempetnya dempet kecamatan. Berarti kakak tinggal di kecamatannya. Yes. Bisa dijelaskan sedikit tentang mata pelajaran atau skill yang kakak dapat ketika belajar di kafe? Skill yang ini nih, skill aku banget. Kalau itu sih mungkin desain ya. Soalnya lebih apa namanya? lebih lebih aku banget gitu lah. Kalau desain tuh kakak pernah desain apa saja sih? Kalau desain itu ya udah lumayan banyak sih, dari mulai desain makanan, poster makanan, terus juga promosi gitu. Kadang tuh kan kalau desain tuh kan kayak kayak macet komputernya nge-lag itu kak aku tuh kayak anjir gini banget gak suka gitu, pernah kayak kebawa emosi gitu, Pernah sering gitu. sering banget. Ceritain dong kalau kakak kalau kayak lagi kayak gitu tuh respon teman-teman atau mungkin teman-temannya juga kayak gitu, bisa ceritakan dong kak? Nah, kalau kayak gitu mah malah mending diemin aja dulu sementara, ditinggal ngapain gitulah, biar lebih fresh gitu, biar nggak emosi gitu. Atau jangan-jangan teman-temannya juga kayak gitu emosi? Bisa ada gitulah. Ada nggak karya desain paling berkesan yang paling kakak banggakan? Aduh, ada gak nih ya? Desain apa gitu kayak ini tuh yang paling sulit, yang paling kakak ini tuh paling sulit banget, ini tuh kayak sulit banget pokoknya aku harus bangga kalau aku udah bisa desain ini? Kalau dibilang sulit banget sih, ya sulit semua, cuma ya berkesan semua sih. Soalnya juga
belajar, benar-benar belajar sungguh-sungguh, jadi ya berkesan semua. Kalau desain paling dibanggakan itu desain apa, Kak? Desain apa ya? Misal kayak promosi makanan atau apa gitu. Mungkin pernah waktu itu coba-coba kayak influencer jual poster gitu, pernah dibeli juga, mungkin itu Oh, Kak, waktu itu poster makanan kalau nggak salah. berarti kakaknya pernah ngedesain buat orang lain gitu. Pernah. Kayak ada orang datang minta tolong didesainin. Itu udah berapa banyak, Kak? Kalau itu baru beberapa kali aja, soalnya cuma teman-teman gitu. Oh, cuma teman-teman. Tapi Ternyata coba-coba itu bisa menghasilkan juga uang. iya. Terus tuh gimana sih, Kak? Kayak ceritanya kok bisa teman-teman itu minta tolong desainin? Bisa spill dong. Karena dia tahu, oh ini saya bisa gini 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 gitu. Jadi mumpung lah ada temen gitu yang bisa ngedit gitu, minta tolong. Jadi itu berarti apa namanya? Kayak enggak, misal nih satu teman minta tolong ke Kak Amar, nanti teman yang minta tolong ini tuh bilang sama temennya, ini loh, ini bisa ngedit, bisa desain ini gitu. Iya, Atau iya, mungkin kayak gimana gitu, Kak? iya, bisa seperti itu, Dari mulut ke mulut berarti, Kak. dari mulut ke mulut. Kira-kira itu kalau desain itu menghasilkan cuannya itu berapa besar sih? Kan kadang tuh kayak affiliate tuh kan biasanya kan kayak desain ini nanti dijual ke sini gitu. Tuh kadang tuh berapa banyak sih uangnya? Kalau aku sih ya seikhlasnya aja sih, soalnya ya juga baru Coba-coba. coba-coba gitu. Nek mbok kasih ya alhamdulillah, nek enggak ya 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 udah udah, gitu. ikhlas. Ikhlas. Ada nggak sih tantangan terbesar selama belajar di kafe? Mungkin dalam memahami, sulit untuk cara berkreativitas sih. Kayak dalam desain itu harus lebih kreativitasnya. Nah, itu sulit. Oh, jadi di DKV sendiri itu kan kalau belajar di kafe itu cuma desain doang atau gimana sih, Kak? Kalau di jurusanku itu lebih ke desainnya. Di sekolahanku lebih ke desainnya. Kan biasanya di kafe itu kan ada yang kayak foto-foto. Foto, iya. Tapi kalau di sekolahanku itu lebih dalamnya di desain. Jadi nggak pernah belajar kayak ngefoto gitu. Pernah, cuma dasar-dasarnya aja gitu. Nggak sering. Nggak sering, seringnya ke lebih desain. sering ke desain. Biasanya kalau desain pakai aplikasi apa nih, Kak? Kalau di komputer itu seringnya Corel Draw. Kadang tuh kan kayak ada yang nemplat. Ya itu Canva, sama yang lain ada Pixel Lab gitu. Sejauh ini nih, Kak, ap- eh, ilmu yang Kak dapat itu pernah nggak sih Kakak aplikasikan ke dalam organisasi? Pernah juga, saya kan ikut pramuka. Ikut pramuka. Nah, itu saya itu dulu pernah juga jadi tim medianya di pramuka sekolah. Gitu. Jadi sering desain, edit foto, video gitu, dokumentasi kegiatan di pramuka gitu. Kalau di rumah ikut organisasi nggak, Kak? Di rumah enggak, Kayak Karang Taruna itu nggak? enggak. Oh, jadi fokusnya Fokus. di pramuka. Iya. Tools atau software apa yang paling sering Kakak aplikasikan untuk berkarya? Untuk itu seringnya Corel Draw sama Canva sih. Kalau ngedit itu kira-kira bisa berapa lama? Tergantung kesulitannya juga. Kadang itu gini, kayak temanya poster promosi lah. Nah, itu cara mengekspresikan kalau itu
kreatif itu gimana gitu. Cara berkreatif itu di dalam Kadang tuh kan permintaan pelanggan nih kak, misal nih kayak kakak kan disuruh orang buat minta tolong gitulah. Permintaan pelanggan itu biar bisa makin menarik minat orang-orang. nah Gimana ya. sih kakak cara berkreatif dalam poster itu biar orang-orang tuh minat? Nah itu juga tergantung dari pelanggannya, mintanya itu seperti apa. Kalau dia merekomendasikan ini ya kita buatkan seperti itu gitu. Menurut kakak nih, seberapa penting peran desain visual dalam kehidupan sehari-hari di era yang serba digital ini? Nah menurutku sih itu penting ya, soalnya gini, kita bisa bersosialisasi di digital, di medsos itu dengan cara mendesain seperti bahaya narkoba, rokok ilegal gitu. Kita bisa menginformasikan ke media sosial. Tapi kan kadang tuh medsos tuh kan ada yang hoax nih kak. Itu tuh menurut kakak tuh gimana sih kok orang-orang padahal tuh medsos tuh buat berkebaikan, tapi tuh ada yang bikin desain kayak hoax tuh menurut kakak tuh gimana? Itu orang-orang yang nggak ada. Ngomong-ngomong soal organisasi nih kak, kan kakak juga aktif di Pramuka nih. Di Pramuka itu kakak sebagai apa sih? Aduh, sebagai apa sih? Sebagai apa sih di Pramuka itu ngomong-ngomong? Saya di Pramuka itu sebagai pradana di sekolah. Wow, pradana. Aduh. Pradana tanggung jawabnya banyak ya ngomong-ngomong. Aduh. Ngomong-ngomong soal pradana, menurut kakak tuh skill jiwa kepemimpinan di organisasi itu gimana? Kalau itu sih skill jiwa kepemimpinan ya. Kan itu kan kayak penting, soalnya kan pradana itu tuh menaungi semua Anggotanya. iya. Asik. Bener banget. Anggota kadang tuh ketuanya bener, anggotanya nggak bener. Ketuanya nggak bener, anggotanya bener-bener. Menurutnya gimana sih jiwa kepemimpinan? Nah untuk itu sih ya, aku sebenarnya juga masih bingung nih cara memimpin yang bener itu gimana. Soalnya gini, di era saat ini itu tuh kadang dikerasin malah berontak keluar gitu. Tapi kalau dilembutin gitu malah sifatnya itu menjadi-jadi gitu. Kayak sering nyepelein tugas-tugas gitu, jarang ikut kumpul persiapan gitu. Jadi sebenarnya sih aku juga masih bertanya-tanya nih gimana cara ngepimpin yang bagus gitu. Kadang tuh kan kayak gini, kita itu sebagai ketua tuh udah excited nih ngasih info ke temen-temen. Nanti tuh ada gini ya, tapi cuman kayak nggak bener-bener di grup itu tuh nggak ada yang respon. Pernah kak nggak sih kakak ngalamin kayak gitu, kayak ya Allah ki wis dikandani malah kayak ngene? Pernah nggak sih kayak gitu? Coba ceritakan dong kak. Sering. Sejak kapan sih kak aktif di Pramuka, dan sejak kapan juga nih kakak menjabat sebagai pradana? Aktif Pramuka itu dari kapan? Pramuka dari SMK ini. Asik. Berarti SMP tuh nggak pernah? Nggak pernah sama SD juga nggak pernah? SD pernah. Ikut. Berarti berhenti di SMP nih? Iya, lanjut lagi di SMK. Ngomong-ngomong nih aktif di Pramuka kan dari dulu nih, kan pasti kan banyak pengalaman nih. Ceritakan dong kak, pengalaman apa saja yang didapat? Untuk kegiatan pertama kali ya di luar sekolah itu pas SMK itu ikut Raimuna Ranting. Asik. Raimuna Ranting Ruwana Salam. Asik. Kakaknya
BTW ini domisili Wonosalam ya. Iya. Pangkalannya Wonosalam. Hmm. Asik. Nah, Pengalaman apa sih di itu Raimuna ini? yang paling itu tepatnya itu di sekolahanku waktu Oh, itu di ceritanya jadi itu apa namanya? tuan rumah. Asik. Pengalaman pertama Raimuna jadi tuan rumah. Gimana sih, Asik. Kak? Itu tuh dulu malah tuan rumahnya yang sak penake dhewe cara. Nggak peduliin orang Enggak, lain. iya. Yang lain itu pada excited, ya, tuan rumahnya malah Keluar. Tapi waktu itu Kakak udah menjabat jadi pradana? belum. Oh. Itu kelas 10 malah aku. Masih kelas 10? Iya, masih kelas 10. Baru selesai PTA terus 1 bulan ke depan disuruh ikut itu Raimuna Ranting. Asik. Nah, paling kocaknya itu pas malam hari itu tuh hujan deras. Nah, sekolahanku kan kalau hujan itu kan gambar, Banjir. ya gampang banjir. Nah, tenda-tenda itu pada kintir semua. Oh, jadi itu bener-bener basah semua. Satu lapangan basah semua. Nggak ada yang terselamatkan. Gak ada. Terus ganti bajunya gimana dong? Di ruangan gitu, di kelas gitu, Oh, jadi di waktu aula. kayak pertama kali tuh di lapangan, jadinya diungsikan di Alkan, kelas. ya gitu. Di situ juga banyak kenalan-kenalan. Malah kenalan-kenalan itu pada tua semua. Pada kelas 3 aku sendiri yang kelas 10 malah. Jadinya tuh kakak paling kecil sendiri. Paling kecil sendiri. Tapi kan dapat teman baru, relasi Iya, baru. relasi baru gitu. Di organisasi itu gini kak, seumur kan kakak pernah ikut organisasi luar juga di luar sekolah. Ikut Apa? Saka, terus Ubaloka juga. Tapi masih meliputi tentang pramuka. Jadi nggak keluar dari pramuka. Iya. Cinta banget nih ngomong Aduh. sama pramuka. Secinta apa sih? Secinta apa sih sama pramuka nih kak? Kalau disuruh ngomong tuh secinta apa sama pramuka? Sampai organisasinya itu pramuka semua. Aduh. Secinta apa sih kak? Secinta apa ya? Cinta Gunung Himalaya. Waduh. Andai. Anjir. Ngomong-ngomong soal pramuka lagi nih kak, apa sih tugas dan tanggung jawab pradana yang menjabat di Gudep? Tugas dan tanggung jawab itu lebih, kalau di era sekarang yang anak-anaknya itu jarang minat pramuka ya, itu lebih didorong minatnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan program kerja, tapi juga mengembangkan minat anak-anak itu di dalam pramuka gitu, mensupport. Dan juga sering kan ada yang yang minat tapi nggak diizinin orang tua gitu. Kita sebagai pradana gitu, asik. Pradana. Gitu. Sebagai pradana ngapain kak? Prokeran dalam waktu dekat ini ngapain aja? Udah ada apa aja? Kalau proker terdekat itu laksana sama pembantaraan. Kalau pembantaraan itu di dalam sekolah apa di luar? Di dalam sekolah tapi masih meliputi Demak. Oh, jalan. Jalan gitu. Jelajah. Iya, jelajah. Biasanya kan kalau pembantaraan itu, oh ya, BTW ada perkemahan akhir tahun atau perkemahan di luar gitu. Kalau di sekolahanku sih nggak ada sih. Tapi program kerja. tapi ada itu kan pembentukan itu kayak jiwa kepemimpinan. Itu ada. Nah, itu tuh sebenarnya prokernya itu baru diadain periodeku. Oh. Sebelum-sebelumnya itu belum ada. Jadi pernah nggak sih kakak sebagai pradana nih? Musik. Kayak dulu tuh nggak ada proker tuh kan ini sama ini tuh dipisah. Terus tuh tiba-tiba proker ini sama ini dijadiin satu tuh kan
kayak bikin proposalnya kan jadinya kan belibet tuh. Belibet. Iya. Perasaan kakak tuh gimana kalau disuruh jadi kayak gitu? Nah, itu yang nyuruh kayak gitu siapa nih? Alumni atau sama? Kadang tuh kan kayak alumni tuh nggak ada kayak gini, cuman kita itu di periode kita itu dikasih kayak gini. Ya, Gimana sih menurut kakak? menurutku sih sebenarnya oke-oke aja ya selagi itu mengembangkan diri kita gitu dalam organisasi itu. Jadi gak apa-apa lah sebelum-sebelumnya itu gak ada, yang ada baru di periode kita gitu. Jadi menurut kakak itu bagus. Bagus selagi itu bermanfaat. Ngomong-ngomong soal kelas, kakak sekarang kelas berapa? Sekarang aku kelas 12 Mau lulus ya? mau lulus. Aduh, Kalau SMK itu kan pasti ada PKL. PKL iya Ngomong-ngomong ada. soal DKV lagi ini, Ya, sik. kakak itu PKL-nya di mana dan ketika PKL itu ngapain aja? Aku PKL itu di Hanum Studio di Mangunjuban, Demak. Nah, keseharianku itu sebenarnya ya kan kalau studio itu jarang-jarang ya Hmm. kalau ada yang nyewa gitu booking. Nah, kalau ada ya mungkin bantuin buat BTS, terus sama bantuin alat-alat gitu, peralatan nyiapin gitu. Tapi kalau nggak ada itu wah Gabut ya? gabut banget, tidur terus. Di studio itu cuman duduk, scroll, tidur, makan gitu Makan doang. gitu. Tapi Tapi tuh kan di Hanum Studio itu kan kayak misal ada event keluar, ya itu kakak ngikut. kalau kalau sejauh yang aku tahu kalau di luar itu jarang diikuti anak magang. Anak makan nggak boleh gitu. Kalau nggak boleh kurang paham juga soalnya jarang itu tuh. Ngomong-ngomong soal PKL lagi nih, kan kalau PKL itu kan biasanya kan kalau PKL keluar tuh kan kayak ini tuh gini gini. Pernah nggak sih kak dimarahin sama yang punya? Pernah Kenapa pernah kakak bisa dimarahin? gini kan yang biasanya di hari-hari aktif nih, hari Senin sampai Jumat. Nah, itu di kan studinya itu atas studio, bawah rumah pribadi bosnya itu. Nah, itu kadang itu anak kalau di rumah itu nggak ada orang, anak magangnya disuruh ke bawah buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Jagain rumahnya. Iya. Nah, waktu itu pernah dipanggilin, mas gitu. Aduh, tapi Kenapa ini gitu? nggak kedengeran gitu. Terus sampai malah bunyiin bel. Nah, bunyiin bel terus aku kedengeran terus ke bawah dibilangin, kamu itu dipanggilin nggak dengar, kadang ngeyel. Itu terus juga sering telat juga. Tapi kan kalau magang di luar itu harus ngikut Peraturan operasional. iya tergantung itunya Tempatnya. tempatnya. Kalau PKL itu berapa orang di sana? Kalau di sana itu 2 sekolah, Oh, nerima 2 sekolah. nerima 2 sekolah. Kakaknya sendirian. Aku naik dari sekolahku itu ada 4 orang, yang dari sekolah luar itu ada Al-Fatah, Al-Fatah. SMK Al-Fatah itu 2 orang. Tapi itu kan dulunya nggak kenal, sekarang jadi kenal. Iya Akrab. gitu, akrab, asik. Orang baru. Orang baru lagi. Relasi baru Relasi lagi. baru Tapi lagi. itu kan relasi itu dibutuhin kak ketika udah lulus dari sekolah. Sekolah. Itu penting banget. Tapi tuh Benar. ngomong-ngomong soal lulus sekolah, kakaknya ini mau lanjut DKV atau melenceng keluar DKV nih? Aduh. Biasanya kan kalau ada orang tuh gini, misalnya dulu SMK jurusannya ini, tapi tuh waktu keluar tuh melenceng. Iya, ada. Kakaknya tuh mau yang kayak gimana nih? Kalau
di era sekarang itu yang sulit cari kerja ya. Aduh. Sekarang itu ya Kak, orang itu lagi berburu-buru mencari loker. Iya, nah itu. Mungkin saat ini masih dibutuhkan banget nih DKV dalam dunia kerja. Soalnya hampir semua perusahaan, toko gitu harus ada itu DKV, bagian DKV. Soalnya misal nih toko pun harus juga ada. Karena apa? Karena biar bisa mempromosikan gitu. Biar bisa kayak di desain. Sekolahan pun butuh sih Kak menurutku. Iya. Buat dipromosiin. Kalau kakaknya ini misalnya ini ditarik ke sekolahan buat jadi tim media sekolah, nggak keluar sekolah, lulus sekolah ditarik ke dalam sekolah buat jadi tim media sekolah, gimana perasaannya ini? Waduh, boleh banget nih SMK Selan. Asik. Mau join medianya. Ngomong-ngomong soal pramuka lagi nih Kak, Oke. kakaknya kan pernah ikut Raimuna Ranting. Iya. Selain Raimuna Ranting, apa aja sih yang diikutin? Urut nih Kak. Ya, nggak Asik. apa, apalagi disebutin biar banyak ini. Waduh. Silakan ke penonton. Setelah Raimuna Ranting itu aku ikut Gladi Tangguh Ubaloka. Itu Berapa selama hari? 5 hari di Demak sendiri. Dan kebetulan juga di Demak itu yang dari luar Demak ikut di Demak. Gladi Jadi- Tangguhnya. Jadi tuh nggak harus berdomisili Demak. Enggak harus. Tergantung dari Kuarcap Demaknya itu ngebolehin orang luar ke dalam enggak gitu. Kalau boleh ya boleh gitu. Kalau tahun ini itu enggak boleh karena yang Gladi Tangguh tahun ini itu gini, konsepnya itu seminggu sekali pertemuan. Seminggu pertemuannya sekali doang. Iya. Kalau angkatan kakak 5 hari full. 5 hari full gitu. Jadi Itu pulang selama nggak Kak? yang 5 hari itu Iya. enggak tahu Oh berarti nginap. nginap 5 hari full. Kalau yang tahun ini itu 5 kali pertemuan dalam seminggu sekali Itu gitu. kan pulang ya. Ya jadi pulang. Lanjut lagi nih. Lanjut apa lagi. Terus lanjut itu apa ya? Oh, juga pernah jadi panitia sama sanggar nih dalam acara Jambore Cabang LCTP Binwil Semarang gitu. Keren banget Kak. Musik. Keren banget. Itu waktu pernah ikut-ikut itu tuh apa namanya? Udah menjabat jadi pradana. Belum enggak. Belum. Itu dipromosiin sekolah buat masuk ke itu atau kamu sendiri yang mendaftarkan? Aku sendiri yang berminat. Jadinya kamu, tapi kakak dapat info dari mana? Dari kakak kelas nih. Oh. Kakak kelas juga ikut Ubaloka gitu, ikut itu gitu. Ngomong-ngomong soal Ubaloka, kakaknya juga ikut Saka. Ikut. Iya, Saka apa tuh Kak? Saka Wirakartika. Saka Wirakartika itu kan ngapain aja itu? Itu di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Jadi kita di situ ada beberapa grida yang grida itu bisa menjadi bahan untuk nanti kalau mau ikut TNI gitu, kalau mau daftar Kalau mau TNI nyalon gitu. jadi mudah gitu kan? Ya dapatlah ilmunya gitu, ada Udah pernah ngalamin gitu? Ya udah ada tabungan untuk ilmu ke depannya gitu. Tapi kakak berminat masuk TNI? Kalau itu nggak tahu sih ya. Aduh. Selain Ubaloka, Ubaloka, Saka Wirakartika, ini ikut apa lagi nih Kak? Sama ikut DKR Wonosalam nih. Oh. Asik. Oh, soal DKR kemarin udah diundang ke sini nih ketuanya. Waduh, ketuanya mana nih ketua? Ketuanya juga pembina sendiri. Iya. Ngomong-ngomong soal DKR, kakaknya masuk bidang apa?
Aku bendahara. Uang ini. Uang. Ada partner nggak nih Kak ngomong-ngomong? Ada dong. Nggak sendirian Nggak jadinya. sendirian jadinya. Nah, sendirian malah kayak tuan rumah di sini. Semuanya dibully aku. Terus apalagi ya? Selain DKR, ikut apa lagi sih Kak? Selain DKR, Apa ya? pengalaman pramuka mungkin yang udah pernah diikuti. Sama bulan Agustus kemarin ikut Raimuna daerah. Keren Asik. banget bisa masuk Raimuna daerah itu gimana caranya Kak? Persiapannya berapa lama? Gimana caranya? Waduh. Terus apalagi bisa ceritakan pengalamannya di sana tuh Aduh, ngapain aduh. aja itu? Aduh. Untuk cara masuknya itu wah rumit. Harus seleksi dulu di tingkat cabang. Waktu itu ada beberapa yang nggak lolos juga dari sekian banyaknya sekolah gitu. Tapi Asik. kakaknya lolos. Lolos, Keren banget. asik. Anjay. Kegiatan itu berapa lama persiapannya? Untuk persiapan itu kurang lebihnya 2 bulan. 2 bulan itu persiapannya ngapain aja? Itu nge-plotting kegiatan, terus mempersiapkan perlengkapan untuk kemah, terus waktu itu buat gapura yang paling rumit. Pioneering ini, Iya, tali-tali. tali-tali. Gapura itu yang paling rumit itu sih gapura, soalnya benar-benar lama gitu. Terus itu pengalamannya di sana itu ngapain aja? Kayaknya tuh aku lihat di sosmed kakak itu seru ya. Wah, seru banget asli. Kocak. Mau join dong Kak? Waduh, Mau join? 5 tahun ke depan. Masih lama ya? Aduh. Yang menurutku kegiatan yang paling benar-benar berkesan buat aku asik. Apa itu? Itu tuh yang pertama itu tuh belajar memanah. Wah, first time belajar memanah. Sistem memanah. Asik. Sistem memanah. Itu kakaknya belum pernah memanah Kak? Belum sama sekali. Wah, baru pertama kali itu di Raimuna. Wah, Terus di sana tuh kegiatannya ngapain aja Kak? Dari pagi sampai pagi lagi itu 3 hari ya? 5 hari. Oh 5 hari? 5 hari. Wow, lama banget nih. Aduh. Kegiatannya ngapain aja itu sampai 5 hari itu nggak pulang-pulang? Pulang 5 hari. Ngapain aja itu Kak? Itu tuh waktu itu tuh gini, perorangan itu plottingan kegiatan. Jadi kan ada 15 orang. Maaf, 16. 16. Nah, itu orang ke-1, orang kedua. Nah, di setiap acara itu tuh dibagi kayak semisal gini. Pencegahan narkoba misalnya. Nah, itu tuh orang ke-1 dan orang ke-3. Begitupun ya nggak gabung, pisah-pisah semua gitu. Jadi kontingen lain juga seperti itu. Tapi kan di sana dapat teman baru. Iya itu berbeda-beda kota, wah jauh-jauh semua, asli. Dapat kenalan baru. Banyak banget, Dapat asli. cerita baru, pengalaman baru. Iya. Selain itu kegiatan 5 hari itu ada gak sih Kak? Kan biasanya kan kayak ada outbound seru-seruan itu. Iya ada. Itu outboundnya ngapain Kak? Outboundnya itu wah, kalau aku sendiri malah nggak kebagian outboundnya Oh, nih. nggak kebagian. Aduh, iya. Waktu itu orang keberapa gitu, ke 6 atau keberapa gitu. Soalnya aku orang ke-15. Banyak banget ya? Banyak banget. Berapa pesertanya sih Kak? Kira-kira ribuan? Seribuan. Banyak ya. Satu Jawa Tengah ya. Asik. Keren banget ah. Anjay. Pengen mau join dong. Asik. Mau join. Ajakin aku join. Terus ngomong-ngomong selain Raida itu kakak ngikut apa lagi? Kemarin nih ada Raimuna cabang di rumah. Asik. Jadi pinkon. Aduh. Dan lurahnya siapa Kak? Lurahnya ketua DKR loh. Asik. Ngomong-ngomong sebagai pinkon cowok ya? Iya cowok. Pengalaman pertama kali jadi pinkon apa enggak? Gimana Kak? Wah, bener-bener kaget sih ngurusin. Kan kalau di Ambalan udah tahu sifatnya kayak gimana ya anggotanya ya. Iya.
Nah, ini beda pangkalan nih. Aduh, rumit sekali gitu. Tapi kan waktu jadi pinkon kan pasti kakaknya tuh kayak apa namanya, ini setan sama itu pembinanya. Iya. Jadi kan kakak bisa Pelatihnya. sharing-sharing. Iya, Kakak ngurusin mana? ngurusin pangkalan Mandemak. Mandemak. Teman sendiri. Teman sendiri. Aduh, Deket. dekat banget. Yang ngurusin, tapi pangkalannya kakak ikut toh? Enggak, waduh. Soalnya ngepasin PTA juga, persiapan PTA. Iya, sama Apa tahun depan, Aduh, nggak tahun apa. berikutnya bisa ikut. Aduh. Mungkin nanti kakaknya jadi lurah kayak ketua Aduh. DKR. Aduh. Terus kan jadi pinkon nih kak. Iya. Ngomong-ngomong soal jadi pinkon, ceritain dong kak, ngapain aja itu jadi pinkon? Sebenarnya pinkon itu keluar masuknya informasi saja sih Kak, dari pihak panitia, terus panitia menyampaikan ke pinkon, Terus? pinkon menyampaikan ke peserta. Nah, tapi fakta lapangan berbeda. Fakta lapangan berbeda ini. Aduh. Kenapa berbeda? Seakan-akan pinkon itu harus ngebantu ini itu gitu, persiapannya harus dibantu gini-gini. Yang lain pinkonnya pada santai, aku sendiri yang ngebantuin diriin tenda gitu. Tapi kan itu di pangkalan itu ada temannya kakak. Iya, ada. Iya itu toh. Kan aku pinkon jadinya aku tuh santai-santai. Kenapa aku yang ngurusin itu toh? Aduh. Boh. Aduh. Menurut kakak sendiri sih, menurut kakak sendiri nih, apa sih arti pramuka menurut kakak? Arti pramuka. Kan sebagai pradana nih. Arti pramuka apa sih kak? Aduh, apa nih? Kebersamaan mungkin atau apa? Kalau menurutku pribadi ya, pramuka itu bisa mengembangkan minat, bisa menambah ilmu, pengalaman. Jadi kita ikut organisasi itu bukan hanya sekedar numpang nama Kadang gitu. tuh kan ada ya kak orang gini, mau jadi ini biar dilihat Biar orang-orang dilihat tuh orang-orang gitu. keren. Nah, Nyatanya itu di lapangan nggak gitu Nggak teman-teman. gitu. Tanggung jawabnya itu besar. nah itu. Tapi tuh kak, ngomong-ngomong soal pradana lagi nih, gimana sih kakak caranya menanggulangi bencana organisasi ketika ada perbedaan pendapat? Kadang tuh kan sering banget ya di organisasi Iya, tuh kan sering perbedaan banget. pendapat. Gimana sih cara kakak menanggulangi bencana itu? Menurutku sih sulit itu. Kalau menurutku ya, intinya jangan pada emosi dulu nih. Kalau emosi, wah itu malah semakin meningkat. Dan pihak satu sama pihak dua nih yang beda-beda pendapat nih. Nah, yang pihak ketiga itu harus benar-benar netralin dulu. Nah, netralinnya gimana? Contoh, pihak satu pendapatnya gini-gini, pihak dua pendapatnya gini-gini. Nah, pihak satu resikonya apa nih? Kalau kita ngoncep di pihak satu, resikonya apa? Terus pihak kedua resikonya apa? Yang benar-benar minim resiko kita ambil gitu. Tapi kan kadang tuh kan kalau beda pendapat itu tuh apa namanya, kayak kakaknya tuh kan gini dulu, kamu sebutin kenapa kamu pilih ini, kenapa kalau pilih itu, apa kayak resikonya apa dulu. Kakak pernah sebutin kayak gitu nggak? Pernah. Sebagai pradana itu kan pasti kan punya partner nih. Iya, partner. Aduh. Ngomong-ngomong soal partner nih, kakak kan pasti nggak jalan sendiri dong. Alhamdulillah. Kayak gini nih, kan kadang tuh pradana juga beda pendapat tuh sama pradana putri sendiri. Iya. Aku kalau kakak pilih gini, pradana putrinya pilih gini, tuh cara kakak menangani itu gimana? Kan itu ketuanya yang berbeda pendapat, bukan anggota. Nah, alhamdulillahnya nih ya, jarang ada kayak gitu. Soalnya
sama-sama apa namanya sefrekuensi lah gitu. Jadi nggak ada perbedaan pendapat. Iya, kalau dari pengalamanku sendiri gitu. Tapi pernah nggak sih kakak itu bantuin si Kerani ketika Kerani itu sedang mengerjakan misal proposal lah apalah, tapi kakak tuh lagi sibuk ngerjain tugas di kafe. Sering banget. Nah, Tapi itu gimana cara membagi waktunya kak? nah gini, kayak semisal tugasnya itu bisa dilakuin pas saat jam istirahat, kita lakuin jam istirahat. Nah, untuk yang tugas di pramuka itu bikin proposal lah, bikin LPJ lah, itu nanti kita bisa setelah pulang sekolah gitu. Tapi kan nggak kan kesorean kak. Kalau- Kalau pulang ke rumah tuh izin orang tuanya misal. Kalau dari aku pribadi sendiri sih udah sering kalau pulang malam, jadi nggak apa-apa sih ya, sering buat alasan kayak gitu. Sebagai pradana nih kak, Iya, apa nih? gimana sih respon keluarga ketika kakak menjadi seorang pradana di Gudeg? Kakak pernah cerita nggak? Aku jadi ini nih bu, jadi ini nih pak. Respon orang tua tuh gimana? Ya, intinya gini, kalau kamu sudah diamanahi tanggung jawab, berarti kamu kamu mampu bisa. Jadi jangan kecewain yang milih kamu. Jadi orang tua responnya itu baik. Alhamdulillah. Kan ada tuh. Tapi kan kakak pernah nggak sih ketika kayak dapat juara, dapat gini, kakak tuh diapresiasi sama orang tua? Kayak misal nih ikut ini kayak ikut Raimuna, ibu aku melu iki terus bareng. Ya alhamdulillah nang keren gini-gini. Tapi tuh kak ada tuh orang tua yang gini, bu aku ikut ini, alah ikut ki marai opo. Kadang kan orang tua kan ada yang kayak gitu. Iya. Kalau respon orang tua kakak sendiri tuh gimana? Alhamdulillah respon orang tua saya itu baik gitu, kayak nanyain kamu ikut kegiatan ini tuh hasilnya apa toh, coba jelasin gitu. Kalau tak jelasin, oh gini-gini, oh ya alhamdulillah bisa buat masa depanmu Buat gitu. pelajaran Iya. untuk kedepannya gitu. Keren banget ya cerita Kak Amar Sani kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang udah menonton podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A Bari Ina. Sampai jumpa di episode selanjutnya.